Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Sebuah nubuat yang memicu perdebatan besar. Pada 28 Mei 2026, seorang analis waktu Alkitab bernama Boni merilis sebuah program yang langsung menarik perhatian banyak orang. Program tersebut diberi judul yang sangat mencolok. Bencana global akan segera datang, satelit, ponsel dan internet akan lumpuh total. Tayangan tersebut dengan cepat menyebar di berbagai komunitas keagamaan dan kelompok yang mengikuti berbagai ramalan mengenai masa depan dunia. Di dalam program itu, Boni menghadirkan seorang wanita bernama Lori Bray yang menurutnya menerima serangkaian pesan dan wahyu mengenai peristiwa besar yang disebut sebagai hari yang besar dan mengerikan. Menurut Boni, pesan-pesan yang diterima Lori bukan sekedar peringatan biasa. Ia mengklaim bahwa wahyu tersebut berkaitan dengan perubahan global yang akan memengaruhi seluruh umat manusia. Tema-tema yang muncul dalam pesan tersebut meliputi terputusnya internet secara global, kegagalan sistem satelit, lumpuhnya jaringan komunikasi dunia, bencana alam berskala besar, kekacauan sosial dan ekonomi, perpindahan kekayaan dalam skala global, munculnya tekanan dunia baru setelah masa krisis. Meski seluruh pernyataan tersebut belum dapat dibuktikan secara ilmiah, isi program itu memicu diskusi luas karena menyentuh berbagai ketakutan yang selama ini hidup di tengah masyarakat modern. Lori Bray, dunia sedang berada di ambang pergantian zaman. Saat ditanya Boni mengenai pesan yang diterimanya, Lori menjelaskan bahwa menurut apa yang ia yakini sebagai petunjuk dari Tuhan, umat manusia saat ini sedang memasuki masa transisi yang sangat penting. Ia menggambarkan kondisi sekarang sebagai sebuah jembatan yang menghubungkan dua zaman berbeda. Menurut Lori, dunia yang selama ini dikenal manusia sedang mendekati akhir dari suatu siklus panjang. Dalam pesannya, ia mengatakan bahwa Tuhan sedang melakukan proses besar yang mencakup 3 tahapan. 1. Penghancuran sistem lama. 2. Pembersihan berbagai bentuk kejahatan. 3. Pembangunan kembali dunia dengan sistem baru. Lori meyakini bahwa berbagai pemerintahan, institusi dan struktur kekuasaan yang selama ini dianggap korup atau tidak adil akan mengalami perubahan besar. Menurutnya, dunia sedang menuju sebuah masa ketika keadilan dan kebenaran akan mengambil alih posisi yang selama ini didominasi oleh keserakahan dan penyalahgunaan kekuasaan. Ia juga menyebut bahwa perpindahan kekayaan global akan menjadi bagian dari proses tersebut. Klaim mengenai kedatangan malaikat maut. Bagian yang paling menggemparkan dalam program itu adalah pembahasan mengenai sosok yang mereka sebut sebagai malaikat maut. Boni mengakui bahwa istilah tersebut seringkali menimbulkan ketakutan. Namun menurutnya, ia hanya menyampaikan apa yang diyakini sebagai pesan dari Tuhan. Dalam penjelasannya, Boni membandingkan peristiwa yang akan datang dengan 2 kisah besar dalam Alkitab. Kisah Bahtera Nuh saat dunia mengalami air bah, kisah bangsa Israel pada malam Paskah ketika malaikat penghukum melewati Mesir. Boni meyakini bahwa orang-orang yang berada dalam perlindungan Tuhan akan tetap aman ketika peristiwa besar itu terjadi. Menurut klaim yang disampaikan, dalam waktu yang sangat singkat, dunia akan menyaksikan kejadian-kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia menggambarkan kemungkinan kecelakaan kendaraan secara massal, pesawat kehilangan kendali, gangguan sistem transportasi, gempa bumi besar, letusan gunung berapi, gelombang laut raksasa, kekacauan global yang terjadi secara berantai. Boni bahkan menyatakan bahwa seluruh proses itu bisa berlangsung sangat cepat hingga menyebabkan masyarakat tidak memiliki cukup waktu untuk bereaksi. Pesan yang disebut datang langsung dari Tuhan. Lori kemudian menyampaikan bagian yang disebutnya sebagai pesan langsung dari Tuhan. Menurut Lori, manusia diperintahkan untuk pulang ke rumah masing-masing dan mengunci pintu. Ia mengklaim bahwa ketika peristiwa tersebut dimulai, kepanikan akan menyebar dengan sangat cepat. Menurut gambaran yang disampaikannya, hati manusia akan dipenuhi ketakutan, kehidupan sehari-hari akan berubah total, sistem yang selama ini dianggap stabil akan terguncang. Dunia tidak akan pernah kembali seperti sebelumnya.
Dalam proses tersebut juga muncul sejumlah prediksi yang sangat kontroversial mengenai perubahan geografis. Prediksi mengejutkan, Miami dan Los Angeles disebut akan hilang. Salah satu bagian yang paling banyak diperbincangkan adalah ketika Lowry menyebut beberapa wilayah yang menurutnya akan mengalami perubahan besar. Ia secara khusus menyebut Danau Michigan, Miami, Los Angeles. Menurut klaim tersebut, beberapa wilayah pesisir akan mengalami perubahan yang sangat besar akibat proses geologis dan pergeseran kerak bumi. Lowry menggambarkan adanya gelombang kejut raksasa yang akan mengguncang bumi dan memicu perubahan geografis besar-besaran. Namun hingga saat ini, tidak ada penelitian ilmiah yang mendukung prediksi bahwa kota-kota besar tersebut akan lenyap dalam waktu dekat. Karena itu, klaim tersebut tetap berada dalam ranah keyakinan spiritual dan bukan fakta yang telah terbukti. Dunia akan mengalami kekacauan selama berminggu-minggu. Lowry kemudian memberikan peringatan yang lebih rinci. Menurutnya, setelah peristiwa besar itu dimulai, orang-orang sebaiknya tidak meninggalkan tempat tinggal mereka selama 24 jam pertama. Bahkan lebih baik jika memiliki persiapan untuk bertahan selama 48 jam. Akan terjadi operasi pembersihan dalam skala besar. Sebagian masyarakat mungkin harus dipindahkan ke lokasi lain. Kekacauan dapat berlangsung selama beberapa minggu hingga beberapa bulan. Ia menyebut musim panas sebagai periode yang paling berat. Namun menurutnya, masa sulit tersebut hanyalah bagian dari proses menuju lahirnya kehidupan baru. Ramalan gangguan satelit dan matinya internet global. Pada 25 Mei 2026, Lowry mengaku menerima peringatan tambahan. Dalam pesan tersebut, disebutkan bahwa setelah peristiwa besar terjadi, sistem satelit akan terganggu, telepon seluler tidak dapat digunakan, internet akan berhenti berfungsi, komunikasi global akan lumpuh. Menurut klaim itu, gangguan tersebut dapat berlangsung sekitar 2 minggu. Bagi dunia modern yang sangat bergantung pada internet dan satelit, prediksi semacam ini tentu terdengar mengerikan. Saat ini hampir seluruh aktivitas manusia bergantung pada internet, GPS, jaringan satelit, sistem keuangan digital, komunikasi seluler. Karena itu, gagasan mengenai lumpuhnya seluruh sistem tersebut menjadi salah satu bagian yang paling menarik perhatian publik. Meski demikian, hingga kini tidak ada lembaga teknologi atau badan antariksa dunia yang mengeluarkan peringatan resmi mengenai ancaman semacam itu. Teori perpindahan kekayaan terbesar dalam sejarah. Selain berbicara mengenai bencana, Boni juga menyoroti aspek ekonomi. Ia berpendapat bahwa dunia sedang menuju sebuah peristiwa yang akan menyebabkan perpindahan kekayaan terbesar dalam sejarah manusia. Menurutnya, sistem ekonomi lama akan runtuh, kekayaan akan berpindah tangan, harga perak akan melonjak tajam, struktur keuangan dunia akan berubah. Boni membandingkan situasi itu dengan kisah bangsa Israel yang meninggalkan Mesir sambil membawa harta benda setelah terjadinya berbagai tulah. Ia percaya bahwa proses pembersihan kejahatan yang disebut dalam nubuat akan menjadi pemicu perubahan ekonomi global yang sangat besar. Ramalan serupa pernah disampaikan Titel. Menariknya, program tersebut juga menghubungkan pesan Lowry dengan ramalan yang pernah disampaikan oleh tokoh spiritual Amerika bernama Titel pada 6 Februari 2024. Menurut Titel, dunia sedang bergerak menuju 3 guncangan besar. Guncangan pertama, geologis. Ia memperkirakan akan terjadi gempa bumi besar, pergeseran lempeng tektonik, retakan permukaan bumi, keruntuhan wilayah tertentu. Guncangan kedua, ekonomi. Menurutnya dunia akan menghadapi krisis keuangan, perubahan mata uang, gangguan rantai pasokan, ketidakstabilan pasar global. Guncangan ketiga, politik. Ia juga memperkirakan perubahan konstitusi, reformasi sistem hukum, pergantian struktur pemerintahan, munculnya tatanan politik baru. Titel meyakini bahwa ketiga proses tersebut akan menghancurkan struktur lama dan membuka jalan bagi sistem yang dianggap lebih adil. Kebangkitan kesadaran massal. Menurut Titel, tujuan utama dari seluruh perubahan itu bukanlah kehancuran. Sebaliknya, ia percaya bahwa semua peristiwa tersebut bertujuan membangunkan kesadaran umat manusia.
Ia mengklaim bahwa manusia akan belajar hidup dalam komunitas, saling membantu, mengurangi kesenjangan sosial, membangun sistem ekonomi yang lebih adil. Bahkan ia menyatakan bahwa sebagian besar kekayaan para miliarder dunia akan berpindah kepada kelompok lain dalam proses perubahan tersebut. Antara nubuat, keyakinan, dan realitas. Terlepas dari berbagai klaim dramatis yang disampaikan dalam program tersebut, penting untuk dipahami bahwa seluruh isi ramalan Bonnie, Lori, dan Tittle berada dalam ranah keyakinan spiritual. Hingga saat ini tidak ada bukti ilmiah yang dapat memverifikasi klaim mengenai kedatangan malaikat maut, hilangnya kota-kota besar, matinya internet global selama 2 minggu, perpindahan kekayaan yang telah ditentukan secara supranatural, terjadinya hari penghakiman dalam waktu dekat. Namun demikian, program tersebut tetap menarik perhatian karena mencerminkan kekhawatiran yang banyak dirasakan masyarakat modern, ketidakpastian geopolitik, konflik global, ancaman ekonomi, ketergantungan pada teknologi, dan masa depan dunia yang semakin sulit diprediksi. Bagi para pendukungnya, pesan ini dianggap sebagai peringatan untuk bersiap secara spiritual dan mental. Sementara bagi para kritikus, ramalan tersebut dipandang sebagai interpretasi keagamaan yang belum memiliki dasar faktual. Yang pasti, tayangan yang dirilis pada 28 Mei 2026 itu telah berhasil memicu diskusi luas mengenai masa depan dunia, ketahanan masyarakat menghadapi krisis, dan pertanyaan besar yang selalu menghantui umat manusia. Apakah kita benar-benar sedang mendekati sebuah titik perubahan besar dalam sejarah? Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.